Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Al-hadirun al-musyahidun rahimani wa rahimakumullah, para jamaah dan para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah. Henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, semua nikmat, semua anugerah yang kita rasakan ya, yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau mudahkan. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan Engkau ya Maha Kuasa untuk membalikkan keadaan kesedihan menjadi kemudahan ya jika Engkau menghendaki. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, kita berbicara pada pertemuan kali ini yaitu tentang cara bertaubat dari harta haram. Yang kita tahu bersama, harta haram itu adalah harta ilegal secara syariat. Harta yang didapatkan dengan cara yang tidak syar'i. Ya. Dan sudah kita sampaikan secara umum ya, harta haram itu dari cara mendapatkannya itu tidak lepas dari tiga hal. Ya. Salah satu dari tiga hal tersebut adalah harta haram. Nah, apakah itu dengan transaksi ribawi, ataukah itu dengan transaksi goror, transaksi yang tidak transparan, transaksi yang tidak jelas ya, ataukah dengan transaksi yang menzalimi orang lain. Bagaimana kita bertaubat dari harta haram tersebut? Bicara taubat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada taubat dan ada konsekuensi dari taubat. Ini sebuah kaidah, sebuah konsep dalam syariat kita, dan konsep ini ada di surah Al-Maryam, surat Maryam ayat 60 ya. Begitu juga di surah Al-Baqarah ayat 160. Jadi ada taubat dan konsekuensi taubat. Dan itu semua harus dijalankan ketika seseorang mengatakan dirinya taubatan nasuha. Ya Allah, aku taubat nasuha. Maka dia harus menjalankan kedua hal tersebut, taubat dan konsekuensi taubat. Bagaimana konsep ini disebutkan dalam Al-Quran? Di surat Maryam ayat 60 Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa amana wa amila salihan, kemudian dia beriman dan beramal soleh. Redaksi di Al-Baqarah 160 illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian disandingkan dengan yang melakukan perbaikan dan menjelaskan, mereka itulah orang-orang yang diterima taubatnya ya. Jadi ini sebagian contoh ya, masih banyak ayat-ayat yang serupa. Tidak hanya kita diperintahkan untuk bertaubat, tapi juga melakukan konsekuensi dari taubat itu. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kalau inti dari taubat adalah menyesal.
Ya, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan itu inti dari taubat. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an-nadamu taubatun. Penyesalan. Ya. Penyesalan itu adalah inti dari taubat. Jadi kalau orang katanya taubat tapi nggak menyesal, ya, itu belum taubat. Belum taubat dari hati yang paling dalam. Baik. Bicara harta haram, ya. Cara bertaubat dari harta haram adalah yang pertama, tentu inti dari taubat tadi menyesali perbuatan tersebut. Kemudian dia beristighfar. Satu, menyesali, kedua istighfar, dan yang ketiga dia harus menjalankan konsekuensi dari taubat. Nah, yang ketiga ini yang kita akan perinci, ya. Jadi kalau dia 1 dan 2 tadi itu taubatnya. Dia menyesal, kemudian dia istighfar. Nah, yang ketiga, ini namanya konsekuensi taubat, ya. Dan ini kita akan memperinci. Nah, bicara harta haram, ya. Dari cara mendapatkannya atau dari sisi pembagian harta haram yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada harta haram karena memang bendanya haram, fisiknya haram, zatnya haram. Seperti khamar, bangkai, ya, babi dan sejenisnya, yang tidak ada manfaat sama sekali. Maka bentuk taubatnya adalah dengan cara ditinggalkan dan dibuang seluruhnya. Nah, disebutkan dalam Muzakkirah fil Mu'amalat al-Maliyah, ya, al-muharram li dzatihi la tasihu taubatu minhu illa bi itlafihi au izalati naf'ihi al-muharram. Benda haram secara zatnya, secara fisiknya, ya, tidak sah taubat darinya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaatnya. Tapi ketika bicara khamar, ayat Al-Quran mengatakan apa di surah Al-Maidah ayat 90? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya ada keimanan, dengarkan. Sesungguhnya khamar, minuman keras apapun namanya, ya. Begitu juga yang memabukkan, narkotika dan semisalnya. Kemudian judi bagaimanapun bentuknya, ya, mau judi slot, judi apapun bentuknya, ya. Begitu juga berhala-berhala. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Itu semua termasuk perbuatan syaitan, maka fajtanibu, jauhi, ya. Jauhi. Perintahnya apa? Fajtanibu, jauhi. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaqtadil ittinabul mutlaq. Ya, jadi jauhi secara menyeluruh tanpa terkecuali. Baik. Termasuk yang tidak ada manfaatnya sama sekali, alat-alat musik. Misalkan di antara dicontohkan para ulama adalah alat-alat musik. Ya. Tidak ada manfaat yang mubah dari alat-alat musik tersebut. Sehingga satu-satunya cara taubat dari musik yaitu dengan menghilangkan sisi manfaat dari alat-alat musik tersebut, ya. Tidak digunakan untuk main musik lagi. Nah, ya entah dibakar, ya, entah dibuang, artinya jangan diberikan, ya, kepada orang lain karena tidak boleh dimanfaatkan dan tidak ada sisi manfaatnya sama sekali. Baik. Begitu juga rokok, ya, rokok haram. Baik, taubatnya dengan bagaimana? Taubatnya dibuang, tidak boleh diberikan kepada orang lain sekalipun non muslim yang tidak merokok misalkan, tidak boleh karena tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan dimanfaatkan pun itu hukumnya adalah haram, ya. Nah, beda dengan benda haram yang dia masih bisa dimanfaatkan seperti kulit bangkai yang bisa disamak, ya. Maka bagian bangkai yang tidak najis atau bisa disamak itu bisa dimanfaatkan, ya. Yang tidak najis contohnya bulunya, ya, bangkai sapi atau bangkai kambing, ya, dimanfaatkan bulunya misalkan, tanduknya atau kukunya, ya, maka boleh. Ataupun kulitnya apabila sudah disamak sehingga dia menjadi suci. Baik. Nah, bagaimana dengan bagian yang najis? Kalau tadi kita bicara bagian yang tidak najis, bagian yang najis dari bangkai, contoh lemaknya yang basah. Baik. Maka ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Dia mengatakan tidak boleh sama sekali dimanfaatkan, wajib dibuang karena itu najis, ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah dan juga ulama Malikiyah, ya.
Ada yang memperinci, kalau dia berasal dari hewan yang haram seperti babi dan anjing, ya, maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Sementara bangkai hewan yang halal, ya, itu minyaknya atau gajinya, ya, bukan untuk dimakan tapi dimanfaatkan, bisa untuk lilin, ya, bisa untuk dimanfaatkan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dari bangkai kambing, ya, lemaknya itu bisa dimanfaatkan dan halal dimanfaatkan, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Nah, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Dan ini pendapat Hanafiyah yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini bicara benda yang haram. Cara tobatnya adalah menghilangkan benda tersebut dan manfaatnya yang haram. Bagaimana kalau tobat dari harta haram dari cara mendapatkannya? Ya kan? Jadi harta haram karena cara mendapatkannya itu kemarin kita sebutkan dua. Ada yang cara mendapatkannya dengan cara menzalimi, ya. Maka untuk yang pertama ini, harta haram yang didapatkan dengan cara menzalimi, para ulama sepakat, ya, apabila memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka kembalikan. Baik. Nah, karena Nabi kita SAW bersabda di hadis riwayat Imam Ahmad, alal yadi ma akhadat hatta tuaddi. Orang yang mengambil barang itu harus bertanggung jawab sampai barang tersebut dikembalikan. Nah, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la ya'khudhanna ahadukum ma'ta sahibi jaddan wala la'iban. Jangan kalian ngambil harta temannya mau serius ataupun main-main, tidak boleh. Ya. Wa idza wajada ahadukum asali sahibi falyardudhu alaihi. Kalau kalian menjumpai barang milik temannya, maka hendaknya dikembalikan. Baik. Jadi kalau memang masih mungkin dikembalikan harta yang pernah kita dapatkan secara zalim, maka kembalikan kepada pemiliknya. Ya, itu cara menjalankan konsekuensi tobat dari harta haram karena zalim atau menzalimi orang lain. Bagaimana kalau tidak mungkin lagi dikembalikan kepada pemiliknya? Nah, maka ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada peluang tobat. Artinya apa? Ya. Kalau memang tidak bisa diserahkan kepada pemiliknya, tidak juga bisa diserahkan kepada keluarganya, ya. Jadi tidak mungkin diserahkan, maka tidak ada kesempatan tobat, sehingga harus siap-siap ditagih nanti di akhirat. Baik. Dalam bentuk apa? Transfer pahala atau transfer dosa dari korban kezaliman kita tersebut. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Dia perbanyak amal soleh, biar nanti ketika terjadi hisab, ya, terjadi hari perhitungan, dia pasti punya banyak pundi-pundi amal soleh yang bisa menyelamatkan dirinya. Di antaranya dia banyak-banyak bersedekah. Baik, sehingga dia memiliki bekal yang banyak nanti ketika dia harus mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan di dunia. Nah, kemudian, ya, tidak mungkin dikembalikan. Tapi harta itu masih sama kita. Lalu bagaimana kita menyalurkannya? Maka sekelompok ulama Syafi'iyah mengatakan barang tersebut, ya, hukumnya seperti barang yang hilang, sehingga dikembalikan ke Baitul Mal kaum muslimin, ya, untuk digunakan sebagai maslahat umum. Karena kita nggak boleh menggunakan, karena kita sudah tahu ini haram, ini milik orang lain. Sedangkan dikembalikan nggak mungkin, nggak bisa dikembalikan, nggak tahu orangnya, nggak tahu keluarganya lagi, ya. Maka diserahkan kepada Baitul Mal. Adapun dosanya itu nanti hitung-hitungan di akhirat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, adalah ada peluang taubat, ya. Ada peluang taubat. Cuman cara taubatnya bagaimana? Ini ada perincian lagi. Baik. Ada yang mengatakan disedekahkan atas nama pemilik harta tersebut. Baik. Dengan jaminan kalau nanti ketemu pemiliknya maka dikembalikan. Baik. Kalau beliau ridho disedekahkan atas nama beliau, maka selesai urusan. Tapi kalau beliau tidak ridho disedekahkan, kembalikan harta tersebut, pahala sedekah menjadi milik kita. Nah, kenapa demikian? Ini terjadi, ya. Terjadi pada diri Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ibnu Mas'ud pernah membeli seorang budak. Kemudian Ibnu Mas'ud ini ingin mengambil uang dulu. Mengambil uang, ya. Budaknya ditinggal di situ.
Tapi ketika Ibnu Mas'ud sudah bawa uangnya, pemilik budak ini nggak tahu di mana orangnya. Ditunggu-tunggu sama Ibnu Mas'ud, akhirnya sampai putus asa, nggak bisa ketemu. Mana tuan si budak ini tadi? Mau bayar duitnya tuh. Lalu Ibnu Mas'ud menyedekahkan harta tersebut, ya, disedekahkan oleh Ibnu Mas'ud, dan dia mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Ya Allah, ini atas nama pemilik budak ini. Fa in radiya fal ajru lahu. Kalau dia memang ridho, ini pahala untuknya. Wa in ata fal ajru li wa lahu min hasanati bi qadrihi. Akan tapi kalau seandainya dia datang dan menagih, maka pahala sedekah ini untukku, dan dia berhak mengambil pahalaku sesuai dengan nilai dari budak ini. Nah, juga terjadi di zaman Muawiyah, ya, ada orang yang prajurit perang, dia ngambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini kan nggak boleh. Ini gulul namanya, pengkhianatan. Jadi dia harta rampasan perang itu dia sudah nyomot duluan sebelum dibagikan oleh panglima perang. Taib, oleh panglima pasukan. Akhirnya orang ini taubat. Dia kembalikan kepada panglimanya, tapi panglimanya bilang seperti ini, ya. Bagaimana mungkin saya menerima ini, saya sampaikan kepada semua pasukan sementara mereka sudah pulang semua. Sudah dibagikan kepada mereka. Maka datanglah seorang ulama yang bernama, seorang alim bernama Hajat bin Syair. Dia mengatakan, dia fulan, ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua pasukan, nama mereka dan nasab mereka. Maka serahkan, ya, 1/5 untuk yang berhak dan sedekahkan sisanya atas nama seluruh pasukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan pahala tersebut kepada mereka. Ya, akhirnya saran ini dilakukan. Ketika sampai kepada khalifah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu, dia mengatakan, li an akuna aftaituka bidzalika ahabba ilayya min nisbi mulki. Seandainya, ya, saya memberikan fatwa itu kepada kalian, itu lebih saya sukai daripada setengah kerajaanku ini. Ini disebutkan dalam Madarijus As-Salikin, ya. Nah, sehingga cara taubatnya adalah disedekahkan atas nama pemilik orang harta tersebut. Baik. Kemudian pendapat kedua mengatakan bukan disedekahkan tapi dibalikkan ke Baitul Mal. Kenapa? Ya. Karena ini milik umum kaum muslimin, ya. Dan waliul amri, pemerintah kaum muslimin itu lebih paham dan lebih berhak untuk menyalurkan harta tersebut. Intinya apa? Cara taubat dari harta zalim yang pernah kita lakukan, yang pernah kita nikmati, yang pernah kita ambil kezaliman tersebut, ya. Maka adalah cara taubatnya adalah istighfar, ya. Kemudian menyesali perbuatannya dan mengembalikan harta itu kepada pemilik atau keluarga pemilik harta tersebut. Dan jika tidak memungkinkan, maka sedekahkan harta itu atas nama pemilik kepada fakir miskin. Kenapa demikian? Ya, karena ini bentuk bertakwa kepada Allah yang bisa dilakukan oleh orang yang membawa harta haram. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Baik. Kemudian tujuan kita sedekah ini bukan dalam rangka cari pahala, tapi dalam rangka untuk melepaskan diri dari harta haram. Ya, sebagaimana penjelasan Imam Ghazali, taib, wa amal qaul qail la natasaddaq illa bit-thayyib fa dzalika idza talabna al-ajr li anfusina. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan kita dilarang sedekah kecuali dari harta yang halal, iya, ini untuk dalam rangka mencari pahala. Wa nahnul an natlubul khalas minal madlama lal ajr. Adapun sekarang konteksnya kita ini, ya, menyedekahkan harta yang pernah kita dapatkan secara zalim, ini konteksnya kita melepaskan diri dari kezaliman, bukan pengen cari pahala. Baik. Maka bertobat dari harta yang pernah didapatkan dengan cara zalim adalah dengan menyedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya jika memang pemiliknya tidak bisa ditemukan lagi atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan. Baik. Ini kalau harta haram tersebut didapatkan dengan cara zalim. Bagaimana kalau didapatkan dengan cara saling ridho tapi haram? Kok bisa? Iya, contohnya riba. Ya, orang transaksi riba itu pasti saling ridho. Baik. Maka bagaimana? Ya, hasil penjualan rokok misalkan. Nah, dan barang haram lainnya. Bagaimana cara bertobat dari harta tersebut? Maka kata para ulama semisal Ibnu Qayyim, ya, tidak boleh dikembalikan.
hasil jual beli rokok, jual beli khamr, ya. Kenapa? Ya, kalau dikembalikan justru akan menambah kemaksiatan lain. Baik. Kata Imam Al-Qayyim bila menjelaskan fala yajuzu an yajma'a lahu bainal 'iwad wal mu'awwad. Tidak boleh ya dikumpulkan untuknya uang yang dibayarkan dan barang yang sudah diterima. Fa inna fi dzalika i'anatun lahu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu sama saja tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Wa taisiru ashabul ma'asi 'alaihi. Dan itu memudahkan pelaku maksiat untuk melakukan maksiat ya. Beliau menganalogikan dengan seperti ini. Contoh, orang berzina dengan pelacur. Taib. Kemudian dia bayar pelacur tersebut. Akhirnya pelacur ini taubat, misalkan dia taubat. Kalau seandainya pelacur ini ya, dia taubat dari harta tersebut dengan mengembalikan kepada si laki-laki hidung belang duit tersebut, maka laki-laki durjana ini semakin senang. Akhirnya dia bisa jajan lagi. Ya kan? Sedangkan harta dari pelacuran itu kan haram. Taib. Maka tidak boleh dikembalikan. Lalu bagaimana cara taubatnya kalau tidak boleh dikembalikan? Maka ada dua keadaan. Ya. Yang pertama, pelaku meyakini harta itu halal. Dia meyakini harta itu halal. Ya. Entah banyak sebab. Ya. Bisa jadi karena memang nggak tahu atau belum sampai ilmunya. Ya. Atau dia punya alasan yang mendukung untuk bertahan pada penghasilan yang haram tersebut ya, dan dia meyakini itu halal. Jadi dia meyakini itu halal. Maka para ulama mengatakan ya, dia tidak wajib mengembalikan harta itu, sehingga harta yang haram yang dia kumpulkan sewaktu dia masih belum tahu ya, dan dia masih menganggap itu halal, statusnya halal baginya. Apa dalilnya? Al-Baqarah 275. Ketika Allah bicara masalah riba, wa halallahul bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah. Barang siapa ya yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari riba tersebut, maka bagi dia berhak untuk mengambil apa yang dahulu ya dia dapatkan sebelum dia tahu larangan tersebut. Fa amruhu ilallah wa amruhu ilallah. Sedangkan urusannya terserah kepada Allah ya. Nah, ayat ini ya, sebelum riba diharamkan, para sahabat itu biasa melakukan transaksi riba. Bahkan sebagian mereka ada yang kaya raya dari riba. Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan riba, Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan kekayaan hasil riba tersebut dan dari hasil jual beli khamar tersebut. Karena kenapa? Ya, mereka dulunya halal untuk mereka dan mereka meyakini itu halal. Maka Allah mengatakan falahu masalaf ya. Yang sudah berlalu silakan kalian manfaatkan. Baik, ini kalau dia meyakini harta haram yang dia miliki itu halal ya. Bisa karena memang dia nggak tahu ilmunya, bisa memang salah dalam berguru ya dan semisalnya. Intinya dia meyakini itu halal. Baik. Maka ya, ketika dia sudah tahu itu haram ya, dia ingin tobat, dia tidak perlu mengembalikan harta haram tersebut. Baik. Seperti orang yang kerja di lembaga ribawi misalkan. Sampai pensiun ya, dia kerja di lembaga ribawi. Karena nggak tahu kalau penghasilan dari lembaga ribawi itu haram. Baik. Setelah dia pensiun baru dia sadar, ya Allah ternyata selama ini pekerjaanku haram. Maka bagaimana konsekuensinya? Maka dia tidak perlu ya untuk mendonasikan atau mengeluarkan seluruh penghasilannya dulu. Karena kenapa? Dulu dia meyakini itu halal. Dia nggak tahu. Taib. Ini bagi yang dia meyakini itu halal. Bagi kasus yang kedua, ya, orang yang meyakini itu harta haram. Taib. Dia tahu riba itu haram. Taib. Dia juga tahu bahwasannya penghasilan dia ini penghasilan yang haram. Maka kewajiban bagi dia untuk melepaskan seluruh harta haram tersebut dan tidak boleh dia mengambilnya maupun menerimanya. Kalau yang kondisi kedua ini dalilnya sama ya, Al-Baqarah 275 lanjutan ayat tadi. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang balik lagi mengambil riba setelah tahu ada larangan, maka dia termasuk golongan neraka, dia kekal di dalamnya. Jadi beda kasus.
Kalau kasus pertama tadi dia nggak tahu kalau itu haram. Ya. Kasus kedua ini dia sudah tahu itu haram. Jadi orang sudah sadar, ya Allah ternyata kerja di tempat ini riba, haram ya Allah. Tapi dia nggak bisa segera resign. Ya, dia nggak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut sampai akhirnya pengajuan resignnya dikabulkan. Maka gaji dari semenjak dia tahu pekerjaan dia itu haram sampai dia resign, sampai dia keluar, itu tidak boleh dia manfaatkan. Ya, tidak boleh dia terima. Kalau dia sudah menerima, bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Balikkan lagi ke lembaga ribawi tersebut? Bukan. Ya. Jangan dikembalikan lagi ke lembaga ribawi. Lalu kemana? Taib. Maka solusinya adalah, ya, serahkan harta tersebut ke baitul mal kaum muslimin atau serahkan untuk maslahat umum. Ya. Contoh, bunga yang ada di rekening bank. Itu kan nggak boleh dimanfaatkan. Nah, sebagaimana keputusan Majma' Fiqih Al-Islami, ya, dan juga para ulama lainnya, ya, yang mengatakan bahwasannya bunga bank itu adalah riba. Taib. Bagaimana cara menyelesaikannya jika itu riba? Karena perbankan itu tidak ada pada zaman klasik, ya, baru ada setelah zaman kontemporer, maka kita merujuk kepada penjelasan-penjelasan ulama kontemporer. Taib. Para ulama sepakat bunga bank itu riba. Hanya saja mereka berbeda, ya, tentang hukum bagaimana menyalurkan hasil dari bunga bank tersebut. Taib. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh diambil sama sekali. Dan ini diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Niqab Maftuhnya, ya, dengan berbagai macam alasan. Ya, diantaranya adalah Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan riba sejauh-jauhnya. Ya, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba. Taib. Kemudian juga di hadis Nabi dijelaskan war ribal jahiliyah maudhu'un, semua riba jahiliyah sudah dibatalkan. Taib. Dan alasan yang paling puncak, ya, adalah ketika seseorang seandainya dia mengambil riba, jika ditinggal di bank misalkan itu akan mendukung musuh Islam, maka alasan ini juga tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Berarti, ya, kita dilarang bertransaksi dengan transaksi yang haram. Padahal hampir semua keuntungan transaksi tersebut digunakan, ya, untuk memusuhi agama Islam, untuk memusuhi kaum muslimin. Taib. Dan faktor-faktor lainnya, ya, menurut pendapat pertama ini tidak boleh sama sekali mengambil bunga bank tersebut. Taib. Pendapat kedua mengatakan boleh diambil bunga tersebut tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun dibuang, ya, dalam tanda kutip dibuang untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, ya. Dan ini salah satu pendapat mufti Saudi Arabia, ya, pada masanya itu Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Beliau mengatakan bunga bank itu boleh disalurkan untuk orang miskin, untuk memperbaiki toilet umum ataupun sarana-sarana umum yang lainnya. Begitu juga yang dijelaskan atau difatwakan oleh Syekh Ibnu Jibrin, ya, ketika ditanya kemana harus menyalurkan bunga bank, ya, beliau mengatakan diantaranya boleh disalurkan untuk para mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam Majma' Fiqih Al-Islami, ya, dalam konferensi fikih yang diadakan di Delhi, India pada tanggal 8 sampai 11 Jumadil Ula 1410 Hijriah, ya, sekitar 35 tahun yang lalu, tentang bunga bank dan muamalah ribawi. Setelah melalui diskusi dan pembahasan dinyatakan sebagai keputusan, ya, bahwasannya bunga bank itu boleh diambil tapi disalurkan untuk maslahat-maslahat umum, diantaranya apa? Diberikan kepada fakir miskin, ya, tanpa niat untuk mendapatkan pahala, karena ini sama saja kita membuang harta haram. Baik. Namun dalam majma' tersebut, ya, Majma' Fiqih Al-Islami, kalau bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan Islamic
internasional ya, International Islamic Fiqh Academy. Baik. Mereka mendapat pendapat demikian. Disalurkan untuk kegiatan sosial, termasuk untuk lembaga amil zakat. Sementara ya, sebagian lagi mengatakan boleh diberikan kepada fakir miskin, bukan selainnya. Baik. Dan pendapat yang kedua ini ya, pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama. Karenanya, kenapa boleh kita salurkan untuk kepentingan umum? Karena bunga bank itu tidak jelas siapa pemiliknya, bukan milik kita, karena itu harta haram ya. Dan kepemilikannya kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin, sehingga setiap kaum muslimin berhak untuk mendapatkannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya, boleh menyerahkan untuk kebaikan. Baik, di antaranya Syekh Muhammad Ali Farkus ketika ditanya tentang cara menyalurkan riba, beliau mengatakan statusnya haram jika dimanfaatkan secara pribadi, tapi boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum, atau niat sedekah atas nama orang-orang yang dizalimi, dalam tanda kutip nasabah-nasabah bagi itu sendiri. Demikian juga boleh disalurkan untuk kegiatan yang bermanfaat, termasuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Baik. Karena kenapa? Harta ini tidak diketahui siapa pemiliknya atau keluarga pemiliknya, maka hukumnya menjadi milik umum, sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkannya, sehingga digunakan untuk kepentingan umum. Wallahu alam bishawab. Baik. Bunga bank untuk infak masjid apakah diperbolehkan ya? Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh sama sekali ya untuk kegiatan keagamaan, dan ini salah satu fatwa Lajnah Daimah. Begitu juga Syekh bin Baz yang menandatangani fatwa tersebut, tidak boleh sama sekali untuk kegiatan keagamaan, entah itu sifatnya bangun masjid, entah itu sifatnya lembaga dakwah ataupun untuk pesantren. Taib. Pendapat kedua ya, mengatakan bunga bank boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan, di antaranya membangun masjid dan yang semisalnya. Karena kenapa? Kalau boleh digunakan untuk kepentingan umum, maka tentu saja untuk kepentingan agama tidak masalah, karena kepentingan agama masuk dalam kepentingan umum ya. Baik. Kemudian ya, poin yang ketiga yang harus dipahami, bunga riba itu tidak boleh digunakan untuk membayar pajak. Karena kenapa? Kezaliman ataupun mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang serupa, sehingga tidak boleh kita menggunakan uang riba tersebut atau bunga riba tersebut digunakan untuk membayar pajak ya. Karena pajak dalam satu kondisi itu diperbolehkan ketika memang negara kaum muslimin membutuhkannya dan tidak ada pemasukan lain selain dari pajak ya. Kemudian pajak tersebut hanya diambil dari orang-orang kaya saja, tidak dari orang-orang fakir miskin dan syarat-syarat yang lainnya. Taib. Oleh karena itu yang harus kita pahami, bunga bank yang ada di rekening nasabah itu bukan milik nasabah itu. Tidak boleh dia memanfaatkannya, tidak boleh dia menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia membuang bunga tersebut ya, dia tidak boleh mendapatkan manfaat sama sekali dari harta yang dia campakkan tersebut ya, walaupun itu hanya berbentuk pujian. Karena kenapa ya? Karena itu bukan harta dia. Dia hanya menyalurkan harta yang haram bagi dia untuk dia memanfaatkannya ya, sehingga tidak boleh dia mendapatkan pujian ya, mendapatkan apresiasi atas perbuatannya tersebut. Karena kenapa? Itu bukan uang dia sejatinya ya. Taib. Sehingga itu adalah cara bagaimana takhallus, melepaskan diri dari harta haram, bukan untuk cari pahala ya. Inilah kumpulan-kumpulan fatwa kontemporer tentang bunga bank ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi kita. Dan intinya, bertobat dari harta haram adalah dengan beristighfar, kemudian menyesali perbuatannya dan menjalankan konsekuensi dari taubat tersebut ya, dengan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika memang itu harta yang didapatkan dengan cara zalim ya. Taib. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa ridwana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.